dong. Gimmick. Itu gimmick ngeri. Mana, mana ada Kan aja. suka gitu, udah mulai ya. Oh, Anjing. soalnya, gak kedengeran, biasanya suka gak kedengeran kan, kayak info apa, recording in progress. Anyway, eh Apa nih? apa? Mungkin kita mengucapkan bela sungkawa dulu Apa berketawa? kepada orang-orang yang masyarakat yang terdampak banjir Ya, di Aing juga. mana juga. Jalannya doang sih Oh tapi tapi. jangan, oh, Ya. tapi masuk depan rumah mana ya? Kok gini sih? Kayak mengucapkan selamat hari raya. Harus pada dong kalau bela Emang sungkawa. sedih, emang Oh, sedih. oke 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 wait. Emang sedih. Hmm, Nah, ini. nih sampai banjir. Jadi di mana, di depan rumah mana? Ah, Waktu tergenang. kata ibu sampai depan gerbang tergenang, cuman bentar doang. Yang Ah, waktu 2 detik. nah, malam lah menurut Oh, Aing oke itu oke oke itu oke. buat level Ranca Manyar dan Iya, sekitarnya itu bentar iya iya gitu. bentar bentar bentar. Jalannya biasa, jadi kalau di sana tuh jalan-jalannya tuh biasanya kebanjiran. Ah, Meskipun di daerah Citarum tuh udah banyak dibangun pompa gitu loh sama kolam retensi oh, gitu dan beberapa sungai-sungai mati, tapi sungai-sungai mati mana yang yang udah. kalau musim kemarau kering. Iya. Nah, itu tuh udah difungsikan lagi, udah dikerum lagi. Tapi tetap aja mungkin karena apa ya, intensitas hujannya tinggi juga. Sekarang lagi tinggi sih. Belakangan ini minggu lalu kayaknya ya hampir tiap hari dan Dan hujan dan apa? lama dan banyak berderas gitu loh. Badak-badak Badak-badak. Kalau badak-badak ada ada bulatan-bulatannya segede. ketiganya. Ya ternyata kan cuma aneh nih kayak ada banyak wilayah yang terdampak banjir kayak mulai dari Depok, Depok, Tangsel, Jabodetabek lah, terus Sukabumi juga, eh, Grobogan, Jawa Tengah, terus Aceh, Sumsel, bahkan sampai Balikpapan juga. Nah, banyak. Oh ya, rata ya. Iya, maksudnya hampir di setiap pulau-pulau besar di Indonesia hampir semua ada perwakilannya deh kayaknya yang kena banjir. Nah, terus kayak ini yang tadi apa, it's too close to your home, Ya termasuk betul. di Bandung juga apa ada yang terkena Ya, banjir Dayakolot itu. sampai dikunjungi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucu Orkestra. Ahmad. Oh dia yang suka ngasih sambutan kalau sebelum azan maghrib Oh iya. di apa ya, di Macet. MCTV Apa gitu. sih ini? Dia partainya apa sih? Jun? PKB kalau nggak Oh, salah, PKB. kalau nggak salah PKB Ya, emang Kabupaten Bandung PKB sih. betul. Dayakolot mah udah biasa, Makanya. hari hari biasa nih ya, kalau habisnya musim hujan segitu sepacucun itu. Oh, Gitu. Cuman menurut Aing semenjak ada kolam retensi sama ada pompa itu lebih cepat better. surut. Iya. Masalahnya yang malesnya di Dayakolot itu kan misalnya habis banjirnya menurut Aing. Soalnya banyak lumpur. Buat kendaraan tuh licin apalagi roda dua ya gitu. Dan buat motor buat roda empat kotor. Pasti pasti kalau apa namanya ada yang sampai masuk minimal masuk pekarangan aja udah Iya, males nggak sih iya, iya. bersihinnya, kayak itu tuh PR juga nih. Hancur. Nah tapi kalau yang apa namanya, paling banyak disorot mungkin ini kemarin yang di Bekasi Oh, karena kayak siapa tuh? sampai ditinjau sama presiden. Parah sih yang di Bekasi sih kemarin sih. Iya Lagi karena yang lumayan parah ya ternyata yang ya. Pondok Gede jadi sampai serumah loh itu. Iya 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 iya, yang lihat foto-fotonya Iya. bener-bener kayak kalau rumahnya cuma 1 lantai itu udah aja kayaknya kan tidak punya tempat, eh, apa ya, bernaung. Waduh. Nggak tahu. Kayak sampai naik atap gitu kan. Dan sampai yang kayak kayaknya hampir sebagian besar hari di minggu lalu tuh pas prime time buka puasa tuh Oh, pas berita banjir. iya berita banjir biasa kan kayak berita uap tajil atau kayak berita buka puasa misalkan dari mana gitu kan. Kemarin tuh malah berita banjir karena memang Separah itu separah ya. itu ya kemarin terutama di Bekasi gitu. Bekasi parah sih, emang paling Hmm. parah. Nah, apa mungkin terus karena udah mah dia dekat dengan Jakarta juga kali ya jadi kayak apa ya, eh, terasa lebih nyata mungkin ya ketimbang banjir yang di Grobogan atau kayak di padahal di Grobogan juga nih kalau kalau mana lihat Ban. seatap juga seatap rumah juga sebetulnya. Iya. Ya. Tapi biasanya tuh kalau di Jawa ya, sepengalaman Aing, kayak di apa sih di Mbah Aing dulu di Kebumen tuh jadi ini tuh sungai nih Vio. Ah, Jadi ada air,
buat ke jalannya tuh rumahnya tuh bawah gini, jadi rumahnya Ah, tuh tinggi takut. lebih tinggi daripada Jadi jalannya di ya. saat airnya meluap, jadi rumah mana itu perendamnya lebih Iya. dalam, tapi mana lama meluapnya soalnya ditinggiin. Iya. Ah, Nah gitu. Kalau di Jawa ya, yang lain tahu ya. tuh, tuh, Tugu aja segini anjing. Ini kan maksudnya Tugu lumayan tinggi ya. Tugu desa ini. Cangkring ya, desa Cangkring ya. Ya, tapi ya tidak. Aing kalau tidak terlalu banyak mendengar ini gembok-gembokan Aing betul Mungkin kemarin karena juga. lebih mudah terjangkau Makanya. Jabodetabek dan emang exposure-nya lebih tinggi. Dan mungkin banyak orang-orang penting ya rumahnya di sana juga. Wah, kayak ini mana tau nggak Pak Basuki Hadimulyo? Iya. Dia ada viral yang bawa motor Basuki banjir, coba Basuki Hadimulyo banjir. Sampai apa? Image aja langsung. Dia bukannya lagi. Ah, pakai motor. Emang ya Allah dia tuh ya. Cabut aja. Emang. Aing kira dia Nah, masih di KN. viral dia. Kan badan otorita. Hehe. Oh iya mungkin jadinya kayak mungkin karena itu ya apa jadi lebih banyak disorot. Nah ini menurut Mane apa sih yang membedakan banjir? Maksudnya kan banjir lumayan sering ya di Ya, Jabodetabek, tapi yang sekarang ini kayaknya lebih parah gitu. Kira-kira kenapa? karena pertama sudah takdirnya seperti itu. Ya dong. Terus yang kedua emang intensitas hujannya lagi tinggi juga kan. Musim ini sebenarnya menurut Aing ya, Aing nggak tahu belum nggak ngikutin beritanya. Sebenarnya cukup telat biasanya intensitas hujan tinggi itu ada di Hah, Januari atau Februari kayak waktu pas tahun berapa ya? 2018 19 gitu yang Bundaran HI sampai terendam tuh itu kan Januari juga iya kan iya betul Januari betul. Februari. Itu Maret tuh menurut Aing agak telat Agak telat sebenarnya. sih memang. Iya. Kayak Karena kan orang-orang tuh mungkin udah kayak, oh ini musim hujannya udah mudahan nih. betul. Surprise. Banget ya. Biasanya kan kayak musim-musim hujan tuh identik dengan kayak Imlek, Cap Yes. Gome gitu-gitu Main kan. Imlek di Bandung malah nggak hujan guys. Ih, hujan. Kalau nggak hujan nggak hoki. Wih, Sedikit tapi ada ya. kita lagi stay waktu Imlek soalnya. Hmm, tapi hujan ah, Sedikit. sedikit. Hokinya banyak. Banyak air yang jatuh soalnya. Ya maksud Aing tuh selain itu juga, biasanya tuh yang jadi ciri khas banjir Jabodetabek itu banjir kiriman kan. Ah, betul. Yang dari Bogor dan pokoknya daerah atas lah, pokoknya GPS lah. Aing nyebutnya Gede Pangrango sama Salak, Ah, daerah ya atas. gunung. Ya. Ya, dan emang daerah situ ya yang seharusnya jadi daerah resapan air malah jadi apa ya? Ah, lupa ya. Daerah resapan air malah jadi ada tempat wisata, Yes, nanti bakal dibahas juga. jadi perumahan kayak gitu dan emang apa ya? Hutan-hutannya tuh udah alih fungsi juga gitu. Bahkan hutan lindung tuh sebenarnya nggak oke-oke amat sebenarnya buat daerah resapan air gitu. Air tuh langsung istilahnya ya di geologi itu langsung run off gitu loh, nggak Ya, infiltrasi dulu. ya, ya, ya. Jadi nggak langsung ke serat tapi langsung meluncur. Apalagi kan kemiringan lerengnya cukup tinggi. Jadi air tuh nggak langsung ke serat langsung Betul, betul. gitu. Apalagi kayak sungai-sungai Kalimalang kayak gitu. Sungai apa sih yang di Jakarta tuh? Eh, Citarum, Citarum, bukan Ciliwung, Citarum, Ciliwung. Itu kan biasanya yang sumber banjir juga tuh yang betul, jadi biasanya tuh ya itu karena musim dan karena kiriman betul. pada kotanya. Itu diamini oleh Menko Infrastruktur. Nah, siapa tuh? Katanya akibat curah hujan tinggi. Nah, Kemudian meskipun itu, agak silly tapi kayak oke. Terus diamini juga oleh ibu ini Dwi Korita, oh ya BMKG, ya oh, kepala BMKG. BMKG. Aing punya nomornya. Keren Anjay. Aing. Jadi kayak tapi tidak hanya cuaca ekstrem tapi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Apa jadi memang apa ya? Mungkin tadi kayak yang Maneh bilang daerah resapannya udah mah tidak terlalu efektif to begin with, kemudian banyak alih fungsi gitu kan. Jadi apa pada di kapas jadinya banjir juga. Jadi sedih kalau gitu. Lumayan. Nah itu apa? Ini terkait alih fungsi lahan juga mulai ditindak nih yang di puncak yang katanya menjadi tiga penyebab banjir tuh ada bangunan-bangunan yang mulai dibongkar. Apa namanya? Kayak yang main yang sempat rame kan gubernur Jawa Barat terpilih ya dia apa sih dia Terus bilang sekarang udah gubernur Jawa oh Barat. udah gubernur udah bukan Lantik, terpilih lagi betul betul lantik betul bro. betul betul. Nah terus apa namanya ada yang nge-breakdown juga dan memberi kasus-kasus lain di kalau tadi kan mungkin puncak dampaknya ke kayak Jabodetabek gitu ya banjirnya. Jadi dia bisa ada yang
bilang di Twitter Jabodetabek itu banjir karena hulunya dipenuhi properti tadi kan apa kawasan resapannya diganti pada dibangunin. Nah, terus kalau di Halmahera itu hulunya dihabisin nikel. Labuan Bajo sekarang katanya ikutan banjir karena hulunya dipakai Aing pernah proyek aing wisata aing Sulawesi. pernah ke Bajo emang mata hotelnya bagus-bagus. Tapi banjir ke sananya. Enggak, aing waktu itu musim panas. Oh. Aing nggak hujan waktu itu di Bajo untungnya. Jadi masih bisa. Jadi apa itu tuh kayak beberapa contoh bahayanya negara kesatuan dengan keputusan terpusat katanya. Iya. Rusak satu, rusak semua betul. Bahkan orang-orang kayaknya nggak notice juga deh hal Pangeran atau Bajo. Bahkan Grobogan yang kayak Kan, tahunya bakal lagi. padahal Even Baleendah kan no nggak one terlalu notice. up ya. Iya. Apa namanya? Padahal sebenarnya ini tuh kayak bigger than we thought gitu nggak sih? Kayak nggak cuma di Bekasi loh, kayak di mana-mana. Kayaknya menurut Aing masyarakat itu tuh udah kayak apa ya? Udah nerimo gitu lah kayak udah. Iya, ya udah lah Banjir ya. lagi, banjir lagi kayak udahlah. Cuman bisa menghela nafas aja. Kayak ini, kayak yang tadi Mane bilang juga banjir kiriman. Bahkan ada yang dia nggak hujan tapi banjir. Ah, Kayak kita sudah tiba di titik itu gitu. Kayak fenomena nggak hujan tapi banjir gitu loh. Kayak hmm, apa karena ya tadi daerah yang supposed to menahan mungkin ya air limpasan hujan tidak mampu rupanya jadinya iya. kayak mengirim air ke daerah lain gitu kan. Dan ya tadi untuk Jabodetabek primarily kan si daerah apa sih namanya resapannya itu ada di Bogor kan, Kabupaten Bogor. Nah, buat di Kabupaten Bogor ini seakan belum cukup. Tadi kan banyak bangunan villa, apa namanya destinasi wisata gitu. Tapi itu Ternyata ada juga konsesi tambang di Bogor tuh. Jadi kayak bukan cuman tambang apa ya? nggak tahu deh apa Aing nggak tahu. ininya apa sih apa istilahnya substance maksudnya Oh, mineralnya. mineralnya ya. Aing kurang tahu ya, cuman kalau Aing tuh daerah situ tuh banyak sumber air gitu loh. Kayak Aing Oh iya, kayak aqua kan dari Gunung aqua, Salak. lab mineral semua di situ. Aing kemarin waktu Tapi Aing, itu kehitungnya konsesi tambang juga ya kalau untuk air. Aing kurang paham emangnya galian. Kan ada tipenya tuh ABC gitu. Iya 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 iya. Iya. Aing lupa, Aing udah nggak belajar Aing lagi. biasanya, Aing taunya galian tipe C. Tapi itu buat tambang biasanya kalau tipe C. Tahu Aing. Nanti kita perdalam Ya. ya, perdalam tambangnya tambang apa. Ini petanya dibikin pakai arsis aja. I- Enggak, ini dia ngambil dari ini dari satelit. Ya, maksudnya si layoutnya Oh iya kayak layoutnya. ini kan, ini nih, Tapi ini. dia bukan sampai dia satelit Iya, ini. dia pakai satelit dia kayak sampai. Terus, selain alih fungsi lahan, ada juga yang kemarin sempat rame. Salah satu yang menjadi penyebab banjir adalah buruknya perencanaan tata ruang. Betul. Betul. Hmm. Harusnya pakai ini strategi pipi monyet, tau nggak? Ada coba cari pipi pipi monyet itu apa sih namanya tuh? Calon nomor 2 tuh kemarin. Nah, pipi monyet banjir ada tuh. Itu strategi dari Dharma Pongrekun Oh, kemarin. apa ini? TLDR, TLDR. Eh, ah, kalau bahasa Aniesnya tuh buat parkir air lah. Kalau referensi Ah, bahasa kita. kenapa dia bilang pipimu? Jadi pipi monyet itu filosofis. Jadi monyet tuh dia tuh kalau makan tuh selalu menyimpan makanannya di pipi. Jadi nggak semuanya dimakan. Think big. Dia selalu memikirkan 55 langkah ke depan, bro. Mulut gua. Dharma Pongrekun. Ya, gitu. Pipi monyet. Itu bisa salah satunya ya. Cuman mungkin apa ya? Yang paling yang apa ya? What bothers me the most adalah bahkan tidak ada penataan ruang to begin with gitu loh kalau menurut Aing ya. Dan, dan menurut Aing tuh, ini tuh kan udah tahunan ya. Harusnya Udah, mulai dievaluasi dong. udah mulai di evaluasi, udah programnya udah jalan harusnya udah dari bertahun-tahun yang lalu. Bukan cuman perkara taking care of the refugees, maksudnya korbannya ngungsi kemana, dikasih makan apa dan lain sebagainya, tapi harusnya tuh udah preventif dan mitigasi gitu nggak sih? Jadi nggak cuman bukan cuman penanggulangan bencana, tapi sudah mitigasi dan pencegahan harusnya Lebih baik ya mencegah daripada mengobati betul. nice nice. Tuh, jadi part ini tuh cukup Jadi hmm, concern mana? iya cukup memicu Aing sebagai yang 4 tahun belajar gini-gini dan ya itu menurut Aing sebenarnya skornya tuh kayak dia emang nggak ada penataan ruang aja karena kayak apa ya ada rencana di tata ruang rencana tata ruang wilayah gitu tuh Aing rasa pada implementasinya tuh enggak yang
diterapkan gitu loh, kayak zoning. Misalkan harusnya kawasan resapan kan buktinya puncak aja. Ya kan Aing yakin di RT RW-nya itu karena dia kabupaten ya, Kabupaten Bogor dia tidak punya RT tapi RT RW. Di rencana tata ruang wilayahnya itu pasti diperuntukkan sebagai kawasan resapan dong, kawasan apa zona hijau gitu. Tapi kan bukti apa kenyataannya di lapangan dia zona campuran anjir. Apa wisata iya, terus ekonomi perdagangan jasa iya gitu kan. Emang nggak ada penataan ruang aja sih kalau menurut saya. dan Kayak dan, dan infiltrasi air tuh cukup lama. Soalnya kalau misalnya suatu tanahnya udah jenuh, itu air langsung auto run off. Jadi tanah tuh bisa jenuh sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayaknya tiap pernah tan ngajarin juga ya, tiap itu materinya geoteknik aing belajar. Jadi tanah nih tingkat kejenuhannya beda-beda. Aing lupa kalau daerah puncaknya harusnya cukup mudah ya. Soalnya kan daerah ini gembur. kan ya bisa jadi gembur terus juga apa sih istilahnya tuh porositasnya cukup tinggi kan. Jadi mudah menyerap air lah. Oh, Simpelnya mudah menyerap air. oke. Tapi ada satu titik di mana tanah tuh Capek. jenuh. Iya, capek. Capek. Jadi udah nggak mau nyerap lagi. Jadi si tanahnya tuh udah keisi sama air semua kasarnya tuh. Jadi ya biasanya tuh ngegenang. Tapi kalau miring, dia Turun. oh, Kayak yang dibilang salah satu akun Twitter juga nih. Dia bilang kalau nurutin ahli tata kota mah kagak ada tuh perumahan pinggir kali gede kayak gini. Betul, ini kan kayak pinggir sih. Jadi kan Bekasi itu pertemuan dua arus sungai ya, ya, setahu Aing. Kali Cikeas gitu ya, sama apa ya? kali Malang. Kali Kalimalang ya kalau nggak salah. Nah tapi si pinggir-pinggir sungai itu tuh padahal udah tahu dia tuh pertemuan dua sungai ya, yang berarti debit air yang mengalir di situ Cukup tinggi. otomatis cukup tinggi dong. Tapi dibangunin ini kayak perumahan semua nih kayak Mungkin dia menerapkan filosofi orang zaman dulu ya. di mana Peradaban berada di sumber mata air. Di mana ada sumber mata air di situ ada peradaban ini. tuh hanya terus kayak apa oh bentar loh. Aduh. eh Jadinya ya apa ya emang bersaing tidak ada aja penataan ruang karena kayak orang-orang ngebangun ngebangun ini ngebangun itu kayaknya seenak jidat aja gitu loh dan nggak ada enforcementnya juga maksudnya kan harusnya Ah, kalau misalkan memang jalan ya baik itu implementasi maupun enforcement kalau diimplementasi gagal nih misalkan ada yang berhasil sampai kayak ngebangun di zona yang seharusnya dia tidak boleh membangun itu harusnya itu tuh bisa di tackle sama enforcement kan ada pengecekan berkala terus kayak awasan. pengawasan gitu kan nah itu kan dari situ bisa di apa namanya ditanggulangi gitu ini entah itu mungkin dirobohkan apa gimana lah gitu kan ini mah udah mah implementasinya berantakan pengawasan juga nggak ada jadinya kayak emang nggak ada aja gitu kayak bahkan yang lebih lucu nih ya menurut Aing ini kayak puncak komedi BPN tertibkan 4 villa di puncak diduga langgar tata ruang. Kayak menurut Aing ini lucu karena BPN tuh ya, adalah pihak yang seharusnya menjalankan penataan ruang to begin with gitu loh. Kayak maksudnya kenapa bisa sampai nyam bisa bisa sampai di titik ada pelanggaran tata ruang gitu. Berarti dia miss di awal dong. Maksudnya kayak ketika perizinan gitu kan, IMB sekarang masih ada nggak ya IMB karena di Omnibus Law tuh dia dihapus tau aja. Makanya dulu kalau dari sudut pandang dosen-dosen aing dulu pada menolak Omnibus Law itu karena dia meniadakan IMB yang Ya, jadinya itu kan cuman apa sih pengawasan doang gitu sanksi atau apa gitu. Ya kita ada IMB aja pada dilanggar anjir. Mana nggak apa-apa kalau IMB-nya dihapus. spot aing kayak si paling berpengaruh 4 villa ini. Betul, betul anjir. Ya, menurut aing villa mungkin mentok taruh aja lah dia 100 meter persegi lah satu villanya karena total luas segitu. Kalau punya 400 coy. Lu tuh lihat tuh Yang lain kanan kirinya masih lebih banyak. banyak. Iya. Betul. Ini kayak pengen nampang aja sih. Ya, keren nih gitu. Damage Ya control. banyak juga tuh wartawan yang Iya, ikutnya anjing. kayak ini high profile banget kayaknya gitu sih ini. Kayak maksudnya dia tuh separuhnya ATR gitu kayak ATR BPN gitu kan kayak agraria dan tata ruang gitu kayak menurut Aing mah mana koordinasi dulu gitu dengan maksudnya harusnya mereka muhasabah diri juga gitu loh kayak ini kok bisa ya sampai terjadi sampai udah berdiri bangunannya sudah mendapat profit juga mungkin ya yang banyak karena kan bertahun-tahun gitu harusnya mana teh evaluasi diri gitu aja Mungkin yang punya villanya tuh temennya, atau atasannya. Kan menurut orang Aing penting, jadi kayak kayak susah buat ini. jadi sih ya menurut Aing ini kayak
Lucu banget Ya, kayak gitu. soalnya kalau misalnya yang punya vilanya warga atau rakyat jelata mah gampang, pasti. Ya, Mai. Nggak jadi sih. Iya. Ya pasti punya duit sih ya yang punya vilanya. Jadi kayak kalau misalkan sudah mengendus bau-bau penggusuran, tinggal transfer. Nah, 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 nah. Mungkin. Ya, tapi Aing juga ya Aing juga bukan malu siapa ya kayak disappointed but not surprised gitu Ya, loh karena kayak Aing what to expect lah karena sekarang tuh ternyata sungai aja sudah bersertifikat hak milik. ya, aja lo Fahmi. Kemarin laut, sekarang sungai sudah ada SHM-nya juga ternyata. Ke udara, jangan-jangan. Jangan-jangan sekarang udah ada Oh, nih nih kayak ada di apa? air we breathe ternyata sudah ada yang punya nih. Kamu selain itu sungai itu setahu Aing ya. Aing kan dulu pernah yang ngurus ini teh loh gitu yang kita geopark. Nah itu tuh sungai itu milik dari provinsi kalau nggak salah deh. Itu tuh bahkan BBWS-nya di bawah provinsi soalnya. provinsi kan, ya bahkan zona buffernya kan 12 meter tuh. Itu tuh masih punya provinsi. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bangun bangunan situ, kalau Aing jadi gubernur ya, Aing mah gelap mata, Aing mau serah mana, serah salah sendiri ya ini. Mau tanah punya Gusti Allah, mau itu peraturannya kayak gitu anjing. Kuliah amat Aing anjing. Oh, betul. Makanya maksudnya Ada buffer gitu. aturan tata ruang itu sudah diciptakan sedemikian sehingga masyarakatnya hidup selamat, aman, sentosa gitu loh. Ya contohnya tadi di buffer 12 meter itu kan. Kalau dan itu pun tertuang di dalam rencana detail tata ruang juga. Jadi kayak sungai itu kan biru, kemudian pinggir-pinggir itu pasti hijau-hijau gitu loh. Ya. Nggak boleh langsung dibangun. Dan harusnya sih itu sudah cukup untuk menjadi landasan hukum ya kalau mau tindak gitu ibaratnya. Bahkan bahkan kalau misalnya nggak dibangun bangunan ya, kalau di daerah Citarum tuh biasanya tuh suka ada tanah pinggir-pinggirnya tuh suka ditanamin jagung. Iya, Iya, iya. ditanamin kayak ngebon apa kayak nanam cabe. Tapi Aing bingung Indonesia mungkin sehebat itu ya tanahnya. Tanahnya tuh udah nyampur Gimana, sampah, gimana? ya udah nyampur sampah. Ya dari Rinso ini nyampur. Ayo bisa kebayangin lagi di mata Ya, Aing. bayangin mana makan jagung ada mikroplastiknya anjing. Ya lah, So sad. itu unsur haranya tuh udah plastik, udah bukan natrium, udah bukan kayak ya, Ya, begitulah. Terus kan maksudnya tentu saja eh, apa namanya banjir ini apa ya sangat merugikan ya. Apa? padatnya agak lanjut. Sangat merugikan ya untuk apa namanya kita Seluruh semua ya. negara Bahkan masyarakat orang yang kebanjiran pun ikut rugi, pasti soalnya pasti. kemacet. Betul, 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 Yang betul. punya usaha ikut rugi. Terus soalnya pegawainya pulang kerja. Kayak kemarin, kemarin anjir ya tempo hari boeing ke Baltos cari baju. Terus kayak dapet kan, terus kayak ngobrol lah biasa sama si siapa namanya penjaga tokonya. Ditanya lah yang punyanya ini orang mana, biasa lah ibu aing ibu aing. Ternyata yang punyanya tuh orang Palenda Oh, kebanjiran dia kebanjiran terus ya. kayak dia bilang iya ibu ini sebenarnya ada yang model lebih barunya lagi cuman Ah, karena banjir ah, ketahan gak bisa kesiniin itu kan dampak-dampak kayak gitu. ekonomi, dampak ekonomi. Tuh. Ah, Nah, bahkan ini Gubernur Jawa Barat juga katanya menaksir kerugian akibat banjir Bodebek itu lebih dari 3 triliun. Ini baru Bodebek, belum ikut Bandung, belum Sukabumi juga akan banjir yang wilayah Jawa Barat ya. Terus Cirebon juga setahu Aing kemarin-kemarin sempat banjir juga coba nggak banjir. Bisa tuh 3 triliun diinvestasiin di buat bikin Nantara. tinggal Jabar. Enggak, emang diinvest lah. Lumayan ya. Lumayan ya dibuat Danantara. Nantara sekarang udah Nantara info banget aing dapat duit invest invest. Nah, terus apa namanya? Ini nih kayak yang kemarin yang mall Ya, kayak Mega Bekasi itu aing kan. Oh iya. pernah aing semua mau di Bekasi pernah aing Anjay. Berpengalaman banget nih. warga negara. Kan kayak apa namanya? Ngeri banget sih ya kemarin Wah videonya. ngerti Saya sih. kayak, wow. Ini setelah 3 hari terendam banjir, sejumlah mobil yang terparkir di area parkirnya Ya, lagi mulai dievakuasi oleh pemiliknya masing-masing. Dan ini tuh maksudnya dievakuasi belum tentu masih bisa jalan gitu nggak sih? Karena kan kayak yang tinggal atapnya doang gitu nggak sih kemarin itu? lumpur lagi lumpur males. Iya. Terus aing tuh gini loh kan biasanya kita mengasosiasikan banjir itu apa masyarakat kumuh. Iya orang-orang yang punya duit juga Hei, kena. mau tenang nih. Jangan salah ini ada yang juga mengupload
skincare-nya terendam Wah, banjir. Dan ini mahal-mahal ini produknya. Aing lihat videonya ya kayak, wah ini berapa ratus ribu ini anjir. Dan ini kan ya, maksudnya meskipun mungkin tidak maksudnya gimana ya, kalau hitung-hitungan material ya, nggak ya, separah kayak kalau orang kehilangan rumah atau kehilangan nggak mobil, berharga. nggak harga emas gitu kan. Akte kelahiran. Apa kelahiran lagi. Penting akte kelahiran. Tapi kan maksudnya ini juga sebuah kerugian yang secara teknis bisa dia gugat ke pemerintah. Jadi lagi baru tahu ternyata ada Oh mekanismenya untuk iya. dia mengajukan kayak mobil gitu kan, terus kayak rumah tuh ternyata ada mekanismenya untuk meminta ganti rugi sama pemerintah gitu karena ini akibat bencana. Itu duitnya dari mana? Wah, pajak. Ah, ya jadi kayak banyak lah kerugian material dan bukan cuma kerugian material, korban juga mungkin Ya, jiwa, ada yang korban jiwa. Terus kucing juga ah, terdampak. mana oren lagi. Mana oren lagi. Jadi kayak ternyata memang mereka instingnya tuh sudah Wah. langsung Ya, kayak pasti nyari tempat iya, yang iya, lebih tinggi. katanya begini, View. Jangan tahu ya. Kucing tuh bisa mendeteksi bencana alam Iya, lebih cepat, iya kayak gempa betul. bumi, Itu kan general tsunami. katanya. Iya. Makanya kayak testimoni orang-orang yang pernah ngalamin gempa atau tsunami gitu Ya, tuh biasanya dia kayak buat misalkan ayam tuh udah pada ribut duluan, iya, kucing tuh pada ribut duluan. Makanya Aing suka agak deg-degan kalau kucing Aing ribut, nggak taunya, taunya makanan ya. Nah, atau melihat kucing orang. ya, gerah Ternyata gitu. false alarm anjir. Gitu, Aing cukup sedih sih melihat kayak iya ya kucing-kucing ini kalau yang selamat ya alhamdulillah, tapi kan pasti nggak semuanya Ada bisa yang selamat. anyut. Iya. Nah, terus apa belum yang harus mengungsi kan kayak kemarin aja pasti jutaan jiwa gitu kan ini gimana dan Maksudnya di ini nggak sih? Di horizon nggak sih? anjing bagus sekali. Nah, polanya dari situ anjing. Termasuk yang mengungsinya di hotel juga ada. Kalau punya uang ya kenapa enggak? Tinggal Sebetulnya nggak salah, Aing santai. tidak. Ya, Oh ini tuh ada sini terus ada yang jualan parabot aja. Aing jadi bingung. ya, namanya parabot balap tuh. Terima. Oke, lanjut. Ya apa ya Aing sih tidak menyalahkan beliau karena mengungsi di hotel ya karena kan dia duit-duit dia gitu Iya, kan sebenarnya sah-sah aja sih dan menurut pengakuan beliau juga kan uang pribadi ya katanya. uang pribadi pertama terus kedua beliau tuh sudah kayak dari jam 4 pagi sudah sibuk bikin makanan maksudnya istilahnya sudah Gawe. berkontribusi Kan gawe lah hotel cuma tidur sama nyimpan barang tuh doang. katanya sih emang cuma tidur doang di sana Ayo. cuman yang aing sorot itu kayak posisi beliau sebagai pejabat publik tuh kan berarti beliau tuh punya kayak obligasi untuk Tanggung jawab moral. tanggung jawab moral betul untuk kayak berempati sama rakyatnya gitu kan dan ketika dia unggah ke media sosial tuh dia menjadikan itu people's business Iya. gitu Itu katanya yang uploadnya tuh ininya asistennya katanya. tapi itu akunnya dia Ah, atau maksudnya ini nanya nggak tahu. Pokoknya nah asistennya itu sih katanya. sebenarnya dan harusnya maksudnya kalau kayak gitu kan tapi Briefing lah, di briefing lah. dia kan sadar kamera kan dia kayak melambai ke kamera gitu kan berarti kan maksudnya dia tahu dia di film dan dia Ah, kalau maksudnya kalau dia memang self conscious lah dia udah kayak jangan close friend aja harusnya Bu. full post Kali aja rasanya ada yang cepu ketahuan nah siapa itu nih bisa anjing. jadi Iya, iya. Sebel nih kalau hal misalnya publik mah kayak itu mah ya udah tapi emang resiko menurut Aing maksudnya apa namanya sampai akun Instagram jadi gebeduk warganet juga eh, maksudnya resiko aja karena kan ya itu dia sudah menjadikan itu sebagai urusan publik gitu iya. ya makanya akhirnya damage controlnya besoknya tuh wali kotanya kayak Wah, seharian di pengungsian bersama warga si mama. Aing mah ya itulah nah ya supaya ke Ya, depannya satu rasa penanggungan lah. harusnya sih ya dan maksudnya harusnya sih dia apa ya pertama tidak perlu menunggu istrinya berbuat onar dulu untuk seperti ini kedua tidak perlu meminta sebanyak mungkin wartawan untuk nge-shoot karena kayak dia minta interview Tapi sama TV One ini ya, tapi Mas Aing ini to be fair ya, Mas Aing itu dia dari ininya humas Pemkotnya coba ya lihat kalau deh. yang ini ya Ya, kalau yang ini cuman kemudian selain di sini di apa media TV swasta oh, lain juga ya, dia kayak ada satu ada Aing tuh interview nonton banget satu klarifikasi lah ya. iya dia kayak minta dipanggil dia manggil kayak wartawan TV Itu One mungkin gitu kayak ini lah, PR kontrolnya lah. damage control gitu. Yang nggak baju lagi ke depannya itu kita harus gimana?
Aing harus udah goblin aja. Jadi apa ya? Maksud Aing tuh kita tuh perencanaannya tuh udah bukan itu yang kayak episode kemarin, udah bukan antroposentrisme, tapi udah ekosentrisme. Jadi mana udah nggak mendahulukan manusia, kayak mana mau punya uang berapa, mau punya jumlah manusianya berapa, yang harus mana pikiran tuh bagaimana dampaknya terhadap alam gitu. Arahnya udah ke sana. Maksud Aing contoh kayak sekarang aja di Jerman kayak di Frankfurt gitu. Itu jalan-jalan highway itu udah jadi kayak ruang terbuka hijau gitu. Bahkan Singapura pun udah ada beberapa jalan raya yang ditutup buat jadi RTH gitu. Apalagi kita yang Singapura kan nggak ada ini ya apa sih pendataran tinggi ya. Iya. Kita kan banyak gitu dan menurut Aing itu cukup harus dijaga. Soalnya emang itu apa ya bisa dibilang tuh pertama lawan longsor, lawan bencana lah biasanya di situ tuh. Dan biasanya implikasinya atau efeknya tuh ke daerah-daerah yang ada di bawahnya. Jadi emang daerah itu tuh saling apa ya terkaitan. Jadi Kaitan. emang nggak bisa ini. Dan menurut Aing ya itu harus harus kembali penataannya harus fokusnya atau yang jadi apa ya fokus utamanya harus ke lingkungannya bukan ke manusianya. Kalau mana mengakomodasi kebutuhan manusia nggak akan beres-beres Betul. gitu. Kalau dari Aing sih gitu. Nah, makanya apa harusnya yang dicontoh dari Singapura tuh yang kayak gitu, bukannya bikin Ah, sovereign. Temasek. Ini mah yang dicontohnya malah Temasek, aing mah anjir. Tapi kan Temasek asetnya udah 15 kali lipat. Tapi modal awalnya nggak segede Danantara. Ini kalau modalnya lebih gede lagi. Kalau bener kelolanya ya, itu kan dikelola oleh apa independent people nggak sih kalau Temasek mana bilang waktu itu Iya, betul. tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun dengan ya anyway. Oke. Ini apa salah satu upaya untuk menanggulangi banjir nih bersih bersih sungai. Ini sih muncul wae anjir aing mah kayak Terinspirasi ini apa sih Pandawa Jokowi. Jokowi kenapa Kan nyebut kali juga dia dulu. enggak dia Oh, gorong-gorong ngomong kok kali lah anyut anjing gorong-gorong dia ini kayak Pandawara Group nggak ya apa tuh, Bang. mana nggak tahu Pandawara Group ada coba lihat Pandawara Group dia keren lah nanti mana yang lihat dulu aja nah Pandawara Group image aja image nah dia tuh Ah, kelompok pemuda yang suka bersih-bersih sampah gitu. kayaknya Iya. ya, ya, ya. Keren dia. Bagus sih. Ya, aing mengapresiasi lah effortnya Iya. kayak oke lah. Cuman Niatnya kemudian baik lah. lihatnya baik. Tapi ada yang tidak sependapat sama aing. Apa? Dia bilang solusi banjir adalah mitigasi, bukan ceburkan diri ke dalam air. Menurut aing ini maksudnya si episode menceburkan diri ke dalam air ini oke lah sebagai pertama apa sih Gimik. gimmick, kedua ya memang sudah seharusnya dibersihkan juga kan. Jadi kayak main well. Tapi kalau mana tuh di belakang itu ada seragam juga tuh dua tuh. Oh, well, Gini ini loh, nggak pernah mau ketinggalan namanya ini. gini loh maksud Aing ya. Kita ini kan sudah berperadaban. Sungai itu syarat penyakit. Semua setuju. Even sungai yang bagus kayak Sungai Thames, Yellow mah udah Yellow tahu kan mana Yellow River yang di China udah banyak limbahnya. Apalagi sungai yang ada di India tuh apa sih namanya tuh? Ini, Lupa yang sih kalau bukan ya, penyucian. astagfirullahaladzim. Aing kok jadi lupa. Tunggu. Saya itu. Ya, nggak mau. Aing harus. Mana browsing aja nggak usah nyari di Maps. Ya, Jadi intinya tuh sungai itu sarang penyakit biasanya. Indian mah American. bebas ini dia kali ya. Diversi inflow nanti kan. Indus. Indus. Itu maksud Aing itu kan sungai itu banyak banyak kayak orang cuci kakus di situ, buang sampah di situ. Ya mau pakai APD lah, pakai alat yang lebih canggih. Ada namanya kren, ada bukan kren apa itu beko. Bego. Ya, ada lah yang kayak gitu. Itu Nah, ide bagus ya. Aing tidak memikirkan itu sebelumnya. maksud Aing tuh dengan tangan dua Aing cuma bisa memegang 1 kilo dengan beko sekali keruk kita bisa dapat 100 kilo Iya. aja. Mas Aing tuh work smarter lah, please lah. Tuh. Mana kalau mau gimmick aja pakai beko anjing. Iya, dia yang nyetir kayaknya. Enggak, dia asistenin aja. Oh, Kan dia nggak punya license. oh betul. Iya. Boleh. Aing lebih respect kayak gitu. Pinter jadinya. Itu sama kayak, Maya tahu nggak sih, ada yang membandingkan em, ketika Pramono Anung memantau Nah, banjir pakai helikopter. ya. Jadi kan sempat diprotes tuh, kenapa pakai helikopter? Duh, jadi Aing, aing, iyalah. aing mantau pakai helikopter waktu itu Ya, liputan. kan maksudnya, Aing
dia work smarter juga karena dengan pakai helikopter kan Ya, lebih kelihatan ya dia yang punya jatuh. literally helicopter view. Ya betul. Bukannya aing bukannya yang membela Pramon juga, buat aing kan dia tuh levelnya udah tinggi, kebijakannya tuh udah bukan level cebur ke sungai gitu Betul, mah. betul. Ya, Ini jadi apa? menurut Dia bilang kesalahan Pak Pramono dan Bang Dul itu kenapa tinjau budget dengan helikopter dan perahu? Jelas daya jangkaunya lebih luas, betul. Jadi bisa melihat mana aja wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berpotensi mengalami penyumbatan saat banjir. Jadi dia nyari sumber masalahnya, terus kayak solusinya gitu kan. Nah, dia membandingkan kalau naik gerobak seperti Jokowi atau jalan kaki seperti anaknya, bisa pencitraan, ketemu warga, terutama mama, bisa lihat kamera dari dekat, gak ada menyelesaikan masalah. Jadi gak ada menyelesaikan masalah, jadi banjir akan terus ada. dan ini salah satu kritik aing terhadap pemerintah ya, kritik terbuka ya. Waktu itu kan aing pernah liputan di daerah Riau, Pekanbaru gitu kan, banjir gitu. Dan itu tuh benar-benar mempengaruhi soalnya di daerah Sumatera tuh mantu jalan tuh cuma tok satu gitu doang. Kalau banjir mana ekonomi putus sudah nggak Ya, bisa kayak gas, kayak misalnya makanan itu beneran keputus susah. Nah, yang aing pengen itu kalau misalnya mana naik helikopter buat mantau, itu jangan Forkomimda doang, tapi ada ahlinya juga. Maksud aing, oke Forkopimda, mana ketua punya power, tapi yang punya dan paham itu tuh ahli pasti. Makanya kayak betul, mungkin ahli betul, tata betul, kota, betul. ahli kebencanaan. Betul. Jadi mana yang helikopter Kamu tuh tidak nggak suka diangkut. aing yang diangkut Ah, wartawan. Biasanya tuh kayak bareng sama Babinsa, sama Kodam, Kodim, Kapolres gitu-gitu. Terus tuh gubernur. Yang naik-naiknya yang gitu, Mas Aing. itu yang pengamanan-pengamanan gak usah berlapis-lapis menurut Aing mah. Enggak, Gubernur enggak. tuh, Bahkan kalau misalnya helikopter tuh kan seatnya tuh bisa ada 8 ya ya. gitu tuh. Itu kepala BNPB satu, biasanya tuh gubernur. Terus tuh biasanya tuh pilot satu. Terus tuh teknisi itu dua minimal tuh biasanya tuh. Bisa 8 kan, biasanya wartawan satu. Nah ini tuh humas BNPB-nya satu, satu lagi ini kadang bancakan nih, mana yang mau Kodam atau mau Kapolres kayak gitu. Bisa jadi Kapolda yang datang, tergantung tergantung skop banjirnya Iya. segede apa. Cuman maksud Aing tuh sertakan ahli juga. Emang kalau menurut Aing orang-orang yang punya kepentingan di Indonesia itu orientasinya bukan bukan Selesaikan mengabdi masalah gitu loh, bukan menyelesaikan masalah, tapi gimana supaya Aing kelihatan terlihat kerja. bagus, terlihat kerja gitu loh. Ini sebuah mindset yang harus diubah. Karena nggak bisa kayak gini terus, Pak. Soalnya gini, soalnya kalau misalnya keadaan terasa baik-baik saja kan, otomatis secara nggak langsung pejabat publiknya kerja kan. Mungkin ya kelihatannya kayak nggak kerja. Jadi makanya udahlah ada masalah dengan aing Iya, menyelesaikan masalah itu. kacau. Tapi itu sih yang peninjauan helikopter saran aing sih melibatkan ahli juga. Iya, Banyak lah ahli-ahli yang emang udah terkenal. Budwe Korita aja tuh ajak BMKG. Menurut aing lebih konkret aja. betul, Aing Iya. setuju. Tuh, apa, tapi terlepas dari gimmicknya ternyata menurut pengakuan beliau, dia sudah mendesain, bukan, merencanakan solusi untuk mitigasinya juga katanya. Seperti ubah desain rumah, relokasi. Ini menurut Aing kalau memang beneran dijalankan ya, bagus sih. Karena kayak relokasi itu sudah pasti ya. Maksudnya, tolong sempadan sungai itu bukan kawasan pemukiman, anjir. Kedua, desain rumah ya maksudnya kita tinggal di daerah yang rawan bencana memang seperti kayak yang Mane bilang bukan menyesuaikan sama manusia tapi menyesuaikan sama alam kan. Iya. Kayak yang kalau mungkin dibikin jadi kayak semi rumah panggung dalam artian bawahnya ada kolongnya Udah nggak gitu. ada. Sekarang even kayak di Pangalengan kayak gitu Enggak, gitu. bukan literal rumah panggung tapi kayak jadi rumah yang apa Tinggi. kawa area yang dihuninya itu baru ada di lantai dua. Lantai satunya tuh jadi kayak cuman tiang mungkin buat garasi gitu loh. Ibu Aing pernah ngeliatin sesuatu reels yang nunjukin kayak gitu. Jadi dia lantai satu rumahnya itu garasi, rumahnya itu baru lantai dua. Belajar dari pengalaman kebanjiran. Hal-hal kayak gitu maksudnya menurut Aing itu salah satu bentuk mitigasi bencana yang kalau dijalankan ya bagus sih ya menurut Aing. Dan apa namanya bukan cuma mitigasi menurut Aing, perlu disiapkan tindakan preventifnya juga. Jadi kayak apa sih namanya? Bukan hanya mempersiapkan diri ketika banjir tiba, tapi gimana caranya supaya nggak banjir lagi gitu loh ke depannya. Betul. Dan ini tuh PR yang cukup besar sih ya menurut Aing karena kayak mana nggak cukup, terutama mana nggak cukup ngeberesin hulunya doang nih kan udah mulai nih ya hulunya puncak gitu kan, di katanya mau ditanam kembali dan lain sebagainya. Tapi hilirnya juga Si bos sampah. betul, kalau masyarakatnya masih buang sampah ke sungai, terus kayak MCK di situ, Ah, PR juga ya. Jadi eh, turunannya banyak gitu loh, ya. kayak enforcement, pendidikan masyarakatnya juga kan, kayak
eh, sungai itu sebenarnya Aing udah lihat sih kayak di Bandung tuh ada suka yang ada pelang plang-plang kan ulah kayak nyampah di si Caah iya yang itu gitu. Ridwan Kamil itu pasti aing yakin banget itu Well, iya sih. right gitu. Oh iya sih, cuman ya maksud Aing itu aja sebenarnya nggak cukup ya. Jadi kayak harusnya mungkin Aing nggak tahu sih ya gimana caranya supaya efektif. Aing pernah nanya ke adik Aing apa yang bikin dia manut nggak buang sampah sembarangan gitu. Kayak apakah omongan buruk kah atau kayak pengalaman kah atau gimana? Dan kita masih nggak ketemu jawabannya apa. Tapi mah kesadaran diri aja kan. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu tuh gimana gitu? Susah tiap orang beda-beda ada orang yang biasa aja Aing toh harus habis ngerokok di jalan buang ada habis buang sekecil permen misalnya kayak no one cares kan mungkin kalau mana yang makan apa ya yang badan misalnya batagor gitu kan kayak jarang juga kan yang buang tapi kok permen itu kan kayak cumannya sekecil gitu, dibuang di jalan. itu peran semua orang menurut Aing kayak kita sebagai manusia mungkin ke teman-teman, ke saudara gitu kan saling mengingatkan. Orang tua terutama mengajarkan ke anak-anaknya gitu kan. Jadi kayak tidak solusinya tuh bukan hanya ngebenahin hulunya menurut Aing, tapi hilirnya juga. Ya, secara holistik lah bahasanya secara semuanya. Mungkin Aing memajang ya waktu itu mana kasih lihat ke Aing. Iya. Tidak ada istilah There's no such thing. bencana. There's no such thing as a natural disaster. Yang ada tuh ketidaksiapan umat manusia dalam menghadapi fenomena alam. Dan itu dari UN United Dari Nation United Nations. Ini bukan karangan karangan bukan lain. karangan kita, bukan karangan orang Indonesia anjir. Dari United Nations. Ini udah framework internasional lah anjir. Tuh. Nah, terus kayak apa sih hal-hal yang tadi dibahas sebagai penyebab banjir juga apa ya? Kayak tadi alih fungsi lahan, ke apa namanya? Pembangunan yang tidak sesuai dengan zonanya gitu kan. Itu tuh tidak hanya terjadi di kawasan yang terdampak banjir, tapi di banyak daerah gitu loh. Maksudnya, Oh, Aing kayak ke tuh daerah Gunung Berapi, itu daerah rawan gempa, sesar Lembang, itu kan masih banyak bangunan tuh dan dan Aing tuh pengennya tuh kayak jangan nunggu kejadian bencana dulu gitu loh, baru orang-orang kayak oh ini tata kotanya buruk, tata ruangnya buruk. Maksudnya dari sekarang anjir. Jadikan banjir di awal tahun 2025 ini tuh sebagai kayak wake up call gitu loh. Jadi kayak mulai dievaluasi ini semuanya tata ruangnya gitu kan. Jangan nunggu kebanjiran dulu menurut Aing mah. Ya, begitulah. Dari mana ya, apalagi last words. dan kan kita dulu pernah dijajah sama Belanda kan. Ya, Belajar lah, katanya Belanda aja negara kecil, dia bisa menaklukkan laut gitu. iya, Yang airnya udah jelas iya, ada. Ini tuh iya, kita airnya tuh belum tentu ada, tunggu hujan dulu. betul. Belanda ini udah ada airnya dan dia bisa ada TPSDA, teknik perdayaan sumber teknik apa sih? Kelolaan. Pengelolaan sumber daya air. Kayaknya Dia juga dulu terancam tenggelam. Kemudian enggak, even karena penataan ruang, anjir jalan. Ya, arahnya ke sana sih menurut Aing. Belajar lah, belajar. Aing jangan cuma ngambilin pemain naturalisasi doang lah. Naturalisasi juga ahli tata kotanya. bener-bener atau enggak ngebuka program misalkan untuk kayak apa planner-planner Aja. Indonesia buat kayak pertukaran ke Belanda gitu kayak pelatihan. Kan Aing mau kalau kayak gitu. Aing, Aing belajar bola. Oke. Mau juga Aing. Ya, Ya, coba kalau misalkan buka pelatihan buat kursus melatih bola atau kursus planning ke Belanda kita berdua mau ikut. Dadah. aja.